Pada tugas pembuatan WebGIS ini, kami mengambil topik persebaran perguruan tinggi di Kota Semarang. Mengapa kami mengambil topik tersebut? Ini mereflek pada pengalaman kami saat ingin mendaftar di perguruan tinggi, di mana kami kesulitan untuk mengumpulkan informasi dan membandingkan antar perguruan tinggi karena terlalu banyak website yang harus diakses. Pada WebGIS ini memuat informasi mengenai semua perguruan tinggi yang tujuannya untuk mempermudah para user memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan kriteria user. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan WebGIS antara lain PostgreSQL untuk pembuatan database dan PostGIS, Apache Tomcat sebagai alat penghubung PostGIS dengan GeoServer dan MapStore, GeoServer sebagai web map untuk menampilkan layar, MapStore sebagai web service serta dashboard WebGIS. Yang terakhir, script HTML dan CSS untuk pembuatan interface WebGIS. Lalu untuk data yang kami gunakan, yaitu ada data nama, perguruan tinggi, akreditasi, status, program studi yang ada dalam perguruan tinggi, alamat, serta koordinat perguruan tinggi. Oke, jadi langkah pertama dalam pembuatan WebGIS adalah pembuatan database. Database ini adalah fondasi dari infrastruktur WebGIS yang akan dibuat. Langkah pertama adalah kita membuat database itu. Tuliskan saja sebaran PTN. Kita biarkan lainnya default saja. Selanjutnya ke theme, public, table, kemudian kita buat tabel. Tabel pertama yang akan dibuat adalah tabel program studi. Kolomnya ada di program studi. Data type vector, memory, kemudian selanjutnya ada nama prodi, data type, karakter varying, dan foreign key untuk tabel selanjutnya. Kita namai ID PT aja. Oke, kita dulu. Nah, sudah ada. Selanjutnya kita import saja. PHP animation titik koma. Sepertinya sudah sesuai. Kita coba hubungkan dan berhasil. Kita lihat datanya sudah terinput atau belum. Sudah terinput semua. Nah, selanjutnya kita membuat tabel perguruan tinggi yang merupakan tabel spasial. Caranya sama. Tabel. Kolomnya ada apa sih? Di proyek perguruan tinggi. Makan akhirnya terbalik. Makan alamat dan geometri. Nah, sepertinya belum bisa terinstall extension PostGIS. Kita install dulu saja. Mungkin create. Nah, sudah bisa. Oke, simpan. Selanjutnya kita akan mencoba masukkan data ke dalam tabel perguruan tinggi.
Datanya ini sudah disiapkan ya, tinggal kita import saja. Sebaran ya, berhasil. Mari kita cek URL data. Oke, sudah terhubung semua. Selanjutnya kita hubungkan tabel perguruan tinggi dan progresi. Ambil ID PT untuk kunci, hubungkan tabel perguruan tinggi, pilih kolom ID perguruan tinggi. Sudah, sudah terhubung, saja. Nah, sudah terhubung, database ini sudah siap dihubungkan ke GeoServer. Berikut ada langkah-langkah yang diperlukan dalam pengolahan atau pembuatan web GIS. Pertama, dari Apache Tomcat, kita masukkan username dan password. Apache Tomcat ini sendiri berfungsi sebagai server aplikasi Java. Nah, dengan menggunakan Tomcat, kita dapat membuat dan menjalankan aplikasi web berbasis Java yang dapat ditampilkan melalui browser. Tomcat dapat memudahkan kita untuk melakukan eksekusi pada skrip Java. Kita tunggu prosesnya. Lalu kita pergi ke browser, di mana kita mengetik lokal 8080 localhost. Nah, Tomcat ini berfungsi untuk mengkonekkan web map dengan web server. Nah, sudah terlihat tampilan dari Apache Tomcat ini sendiri, dapat dilihat pada layar, di mana ada Map Store, GeoServer, dan versi dari Apache Tomcat. Nah, untuk GeoServer sendiri, kita gunakan untuk mengkoneksikan data spasial dari PostGIS, di mana di sini kami membuat sebaran perguruan tinggi. Lalu di new workspace kita input name, lalu namespace URI-nya. Nah, di sini adalah tampilan-tampilan apa saja yang ada pada GeoServer. Kita inputkan data source name sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Dengan port 5432 dan database-nya persebaran PTS dengan user Postgres. Lalu dapat dilihat hasil dari tampilan perguruan tinggi. Nah, di sini ada keyword, ada coordinate reference, ada boundary box, dan juga ada latitude dan longitude dari bounding box. Di sini dapat dilihat tampilan dari latitude dan longitude-nya. GeoServer sendiri dapat digunakan untuk mempublikasikan data dalam berbagai format. Setelah data telah dimuat ke GeoServer, pengguna dapat membuat dan mengelola layanan web yang menampilkan data geospasial dalam bentuk peta interaktif. Lalu di sini ada tools layers, kita search perguruan tinggi, dapat dilihat di sini hasil dari yang telah kita olah sebelumnya. Kita tunggu, dan untuk Map Store sendiri kita bisa melihat Map Store ini digunakan sebagai map service untuk membuat peta dari GeoServer dan membuat dashboard GIS. Nah, di sini dapat dilihat kita input title GeoServer lokal, URL, lalu kita save. Kita cari perguruan tinggi, lalu kita search, maka akan muncul tampilan layar map service yang kita telah buat sebelumnya.
Nah, di sini kita bisa melakukan edit properties dengan menginput nama yaitu perguruan tinggi. Kemudian bisa memasukkan deskripsi yaitu tugas OSIK dari kelompok 7A. Lalu bisa kita add rules dan setting lainnya seperti can edit atau can view, lalu kita bisa save. Nah, map sudah tersimpan, dapat dilihat hasilnya. Nah, Map Store ini digunakan untuk mencari, memvisualisasikan, dan melakukan query data geospasial yang diterbitkan untuk mengintegrasikan berbagai sumber ke dalam tampilan peta integrasi. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, ada preview layers menampilkan beberapa poin persebaran perguruan tinggi yang ada di Kota Semarang. Di sini kita sedang melakukan proses select layer, di mana kita bisa melakukan pemilihan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berikut tampilan untuk melihat dan untuk men-checklist. Map service yang kita gunakan sendiri menggunakan WMS dengan share dashboard-nya dalam bentuk HTML. Kemudian pada configured web info kita masukkan titel peta persebaran perguruan tinggi, lalu masukkan deskripsinya apabila ingin. Lalu dapat kita lihat contoh dari WebGIS peta persebaran perguruan tinggi yang ada pada Map Store. Untuk edit property sendiri, kita juga bisa mengisi dengan nama yaitu dashboard PT atau perguruan tinggi Semarang. Kemudian kita bisa lakukan setting pada rule-nya, maka akan muncul hasil tampil seperti yang ada di layar. Proses berikut ini adalah proses share dashboard dalam bentuk HTML. Kemudian kita buka Visual Studio, di mana kita menyusun script interface tampilan antarmuka WebGIS menggunakan bahasa pemrograman HTML plus CSS. Nah, pada tahap ini dilakukan integrasi Map Store ke dalam interface. Di sini ada image, HTTPS, image-nya dalam bentuk JPG, dan penyusunan script dalam bahasa pemrograman HTML lainnya. Nah, berikut adalah tampilan dari WebGIS yang telah kami buat. Kurang lebihnya di sini ada latar belakang, PTN paling populer, perguruan tinggi apa saja yang ada di Kota Semarang. Berikut dengan detail beberapa foto seperti dari Udinus, Politeknik Negeri Semarang. Lalu di sini ada Universitas Katolik Sugijaranata, kemudian ada Politeknik Ilmu Pelayaran. Selanjutnya merupakan tampilan WebGIS yang telah dibuat oleh kelompok kami.
Jika di-scroll sedikit dari tampilan awal, akan muncul kolom latar belakang. Dan bila diklik lebih lanjut, akan menghubungkan kita ke website Semarang Kota. Di bawah kolom latar belakang, terdapat visualisasi map yang berguna untuk melihat apakah perguruan tinggi tersebut dekat dengan fasilitas umum seperti tempat ibadah maupun halte BRT. Dan jika diklik akan memunculkan informasi lebih lanjut seperti nama, akreditasi, status PTN maupun PTS, beserta alamatnya. Di sisi kanan juga terdapat informasi tambahan bahwa saat ini Semarang memiliki 28 universitas yang tersebar di daerahnya. Di bawah kolom map terdapat PTN paling favorit yang jika diklik lebih lengkap juga akan menghubungkan kita ke website perguruan tinggi terkait. Pada bagian paling bawah webkis yang telah dibuat oleh kelompok kami, juga terdapat galeri yang berisi foto bangunan perguruan tinggi terkait. Dan jika diklik akan memunculkan informasi lebih lanjut terkait perguruan tinggi tersebut.